Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Zahra, kelas A, Program Studi Ekonomi Syariah. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Ilmu Kalam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemikiran kalam Sayyid Ahmad Khan. Riwayat hidup singkat Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817 dan menurut keterangan berasal dari keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, melalui Fatimah dan Ali. Neneknya, Sayyid Hadi, adalah pembesar istana pada zaman Alamgir kedua. Ia mendapat didikan tradisional dalam pengetahuan agama. Di samping belajar bahasa Arab, ia juga belajar bahasa Persia. Di tahun 1846, ia pulang kembali ke Delhi untuk meneruskan studi. Semasa di Delhi, ia mulai mengarang. Salah satu karyanya yang mengantar namanya menjadi terkenal adalah Asar al-Sanadid. Pada tahun 1857, terjadi pemberontakan dan kekacauan politik di Delhi yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap orang India. Ia memperjuangkan umat Islam India menjadi maju dan berusaha mencegah terjadinya kekerasan, sehingga ia banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan hingga diberi gelar Sir. Tahun 1861, ia mendirikan sekolah Inggris di Muradabad dalam bidang pendidikan untuk bangsa India. Pada tahun 1878, ia juga mendirikan sekolah Mohammedan Anglo Oriental College di Aligarh. Pemikiran kalim Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan mempunyai kesamaan pemikiran dengan Muhammad Abduh di Mesir setelah berpisah dengan Jamaluddin Al-Afghani dan sekembalinya dari pengasingan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ide yang dikemukakannya, terutama tentang akal, yang mendapat penghargaan tinggi dalam pandangannya. Sebagai penganut ajaran Islam dan yang taat dan percaya akan kebenaran wahyu, ia berpendapat bahwa akal bukan segalanya dan kekuatan akal terbatas. Keyakinan dan kekuatan kebesaran akal menjadikan Ahmad Khan percaya bahwa manusia bebas untuk menentukan kehendak dan melakukan perbuatan. Ini berarti bahwa ia mempunyai paham yang sama dengan paham Qadariyah. Menurutnya, manusia telah dianugerahkan Tuhan berbagai macam daya, di antaranya daya berpikir berupa akal dan daya fisik untuk merealisasikan kehendaknya. Karena kepercayaannya kuat terhadap hukum alam dan kerasnya mempertahankan konsep hukum alam, ia dianggap kafir oleh sebagian umat Islam. Ia menolak taklid dan membawa Al-Quran untuk menguraikan relevansinya dengan masyarakat baru pada zaman tersebut. Sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap taklid, Khan memandang perlu diadakan ijtihad baru untuk menyesuaikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dengan situasi dan kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Sumber ajaran Islam menurut pendapatnya hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis. Masyarakat manusia senantiasa mengalami perubahan dan oleh karena itu perlu diadakan ijtihad baru untuk menyesuaikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dengan suasana masyarakat yang berubah itu. Dalam mengadakan ijtihad, ijma' dan qiyas baginya tidak merupakan sumber ajaran Islam yang bersifat absolut. Hadis juga tidak semuanya diterimanya karena ada hadis buat-buatan. Hadis dapat ia terima sebagai sumber hanya setelah diadakan penelitian yang seksama tentang keasliannya. Yang menjadi dasar bagi sistem perkawinan dalam Islam, menurut pandangannya, poligami adalah pengecualian bagi sistem monogami itu. Poligami tidak dianjurkan tetapi dibolehkan dalam kasus-kasus tertentu. Hukum pemotongan tangan bagi pencuri bukan suatu hukum yang wajib dilaksanakan, tetapi hanya merupakan hukum maksimal yang dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Di samping hukum potong tangan, terdapat hukum penjara bagi pencuri. Perbudakan yang disebut dalam Al-Quran hanyalah terbatas pada hari-hari pertama dari perjuangan Islam. Sesudah jatuh dan menyerahkan
Sesudah jatuh dan menyerahnya kota Mekah, perbudakan tidak dibolehkan lagi dalam Islam. Tujuan sebenarnya dari doa ialah merasakan kehadiran Tuhan, dan kata lain, doa diperlukan untuk urusan spiritual dan ketentraman jiwa. Paham bahwa tujuan doa adalah meminta sesuatu dari Tuhan dan bahwa Tuhan mengabulkan permintaan itu. Kebanyakan doa, demikian ia menjelaskan, tidak pernah dikabulkan Tuhan. Dalam ide politik, Syed Ahmad Khan berpendapat bahwa umat Islam merupakan satu umat yang tidak dapat membentuk suatu negara dengan umat Hindu. Umat Islam harus mempunyai negara tersendiri. Bersatu dengan umat Hindu dalam satu negara akan membuat minoritas Islam yang rendah. Kemajuannya akan lenyap dalam mayoritas umat Hindu yang lebih tinggi kemajuannya. Beberapa karya Ahmad Khan yang terkenal sebagai bagian ide pembaruan, salah satunya yaitu Tahzibul Akhlaq ala Dahiyin sebagai puncak pengakuan dunia barat atas jasa-jasanya. Universitas Edinburgh memberikan gelar doktor honoris causa dalam bidang hukum pada tahun 889. Baiklah, itu saja video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.